Nah, kesempatan pagi ini saya akan mencoba berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul entry point. Entry point itu kalau istilah kita barangkali titik masuk atau boleh juga saya katakan sebagai jalan masuk, ya. Kenapa pengajaran firman Allah ini saya berikan judul entry point? Saya ingin kita baca dulu ayat ini saudara ya. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8 sebagai ayat perenungan buat setiap kita. Saya baca ayat yang ke-6, saudara 7 nanti 8-nya sama-sama ya. Ulangan 7 ayat 6 saya baca begini kata firman. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Teruskan ayat yang ke-7 saudara. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8 sama-sama kita membacanya 2, 3. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Kenapa tema judul pengajaran firman pagi ini saya berikan judul entry point, jalan masuk atau titik masuk? Jawabannya adalah ini, bahwa disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan sedang mengalami yang namanya kejenuhan dalam kekristenannya, boring. Merasa kok gini-gini aja ya, ada rasa kebosanan dalam kepercayaannya, dalam iman percaya pada Tuhan. Itu yang terjadi. Saya tentu tidak tahu apakah hal ini, kejenuhan ini saudara merasakannya, mengalaminya atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi kalau Anda sedang mengalami, ini bukan kebetulan. Tuhan datang berbicara kepada saudara. Firman Allah ini terbaik buat saudara, nasihat buat kita. Kalau ada di antara saudara merasa kok gini ya, ada merasa boring. Jujur saja, ketika hari-hari ini Tuhan pertemukan saya banyak hari-hari ini berjumpa, Tuhan pertemukan dengan orang Kristen yang seperti ini. Di dalam kekristenannya mengalami kebosanan, mengalami kejenuhan. Ya hari-hari ini kok gini ya Pak Pendeta, mengalami kejenuhan saudara ya. Pertanyaannya kenapa ya? Yang mengherankan begini, yang bikin saya bingung begini. Kok orang yang ngomong saya bertemu dengan saya mengalami jenuh, bosan Pak, kok kayak gini kekristenan. Herannya saya, yang bikin saya bingung ini, padahal orang ini mengalami apa? Disiplin rohani. Disiplin rohaninya boleh dikatakan terjaga. Tetap hari Minggu aktif ibadah minggunya. Doa pagi ikut terjaga dengan baik secara disiplin rohani. Baca Alkitab tetap, ibadah hari Minggu tetap gitu. Semuanya terjaga yang namanya disiplin rohaninya. Merenungkan firman saat teduh, iya semuanya gitu loh. Tapi pertanyaannya, kenapa lalu orang-orang Kristen yang Tuhan perjumpakan dengan saya berkata, saya jenuh Pak, bosan dalam kekristenan. Apa sebabnya? Coba kita cari tahu jawabannya apa sebabnya. Menurut saya sederhana. Jangan-jangan kekristenan seperti ini saudara ya, itu seperti begini. Kita mesti jujur saudara ya, bahwa ternyata pengalaman kita awal ikut Tuhan, yang awalnya cinta mula-mula luar biasa on fire sama Tuhan, itu ternyata api cinta mula-mula yang berkobar-kobar, itu makin lama bisa makin pudar, makin lama makin padam. Sehingga gak heran hari-hari ini saya dipertemukan dengan orang Kristen yang saya kok jenuh ya Pak, jangan-jangan ini yang terjadi. Kayaknya kita mesti jujur ya mengaku ya, bahwa ternyata cinta mula-mula yang on fire berkobar-kobar dalam hidup kita, itu bisa pudar, bahkan hari ini bisa padam loh. Kenapa bisa begitu? Sampai kita mengalami yang namanya kejenuhan rohani.
Kalau ada di antara kita mengalami seperti itu, jenuh rohani, jangan-jangan ini yang terjadi. Kekristenan kita itu nggak bergerak kemana-mana, nggak maju kemana-mana. Kristen yang cuma diem gitu. Kristen yang taunya cuma menerima berkat, menerima mujizat, hanya sekedar menerima tapi nggak bergerak kemana-mana. Kita nggak tahu tujuan panggilan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang diberi kepada kita. Cuma jadi bendungan berkat kita, sasaran berkatnya cuma menerima. Tapi kita nggak bergerak bikin apa-apa. Ini bisa bikin bosan loh. Kristen kalau cuma diem saja, nggak ngerti tujuannya, purpose-nya untuk apa jadi Kristen. Lama-lama jenuh. Saya kasih gambaran sama dengan begini. Satu kali Anda jalan-jalan rekreasi, Anda mungkin suka alam gitu ya. Ada danaunya, seperti Anda lihat background saya lagi khotbah ini. Ada air yang tenang. Mungkin Anda salah satu orang yang senang dengan rekreasi pemandangan alam. Ada hijaunya, kelihatan gunungnya, kelihatan danau. Anda menikmati, terpesona gitu ya. Sama kecantikan alam, pegunungan alam itu indah banget. Awalnya Anda berkata cantik, mempesona. Tapi coba, di situ ada villanya. Anda tinggal 1 bulan di tempat itu, di villa itu. 2 bulan, 3 bulan. Saya mau tanya, apakah di hari pertama yang Anda sangat terpesona dengan kecantikan alam itu, danaunya indah. Indah ya rasanya, tenang hati ya. Ada alam hijau yang indah, ada airnya danau. Wih indah. Coba hari pertama Anda terpesona, bagaimana dengan ketika Anda mulai 2 bulan, 3 bulan di situ? Saya mau tanya, masih terpesona? Masih kagum, oh luar biasa. Masih berkobar-kobar kagummu? Saya yakin jawaban kita sepakat, enggak Pak Pendeta. Kenapa? Hampir setiap sudut mata memandang, semua kita udah lihat. Kalau kita nggak bergerak kemana-mana, cuman di situ-situ saja, lama-lama bosan. Iya kan? Lama-lama jenuh juga. Kenapa? Nggak maju kemana-mana, di situ saja. Saya mau kasih tahu, itu yang terjadi sesungguhnya pada kekristenan kita. Kalau hidup Kristen yang kita jalani dengan percaya iman yang awalnya dahsyat, terpesona, cinta mula-mula berkobar-kobar on fire sama Tuhan. Ya tapi kalau kita nggak bergerak kemana-mana, Anda mesti ngerti gini, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, itu ada tujuan. Bukan cuma diam. Ada banyak kenapa orang Kristen jenuh dan bosan dengan kepercayaan iman yang dia jalani. Sebab dia cuma jadi gini. Sayang ya, ada banyak orang Kristen pemahamannya cuma begini. Hanya menjadi sasaran berkat. Yang dimengerti cuman, oh kita jadi kepala bukan ekor. Kita akan diberkati Tuhan. Cuman dibombardir dengan pengajaran berkat. Yang dia ngerti cuman sasaran berkat. Saya menerima berkat, saya jadi kepala bukan ekor. Saya akan maju bukan mundur, saya berhasil bukan gagal. Ya menurut saya kalau kita jadi orang Kristen yang kita paham cuman ini doang. Lalu kita nggak ngerti tujuannya Allah panggil kita. Nggak tahu tujuannya Allah pilih kita. Nggak ngerti apa ya maksudnya Tuhan. Berkati saya, selamatkan saya, kasih mujizat saya. Kok saya diangkat hidupnya? Kok Tuhan cinta banget sih sama saya? Anda nggak pernah bertanya-tanya tujuannya apa? Orang kalau di antara saya enggak tahu ini ada berapa ribu orang ya yang kumpul hari ini. Coba saya cek ya di YouTube sebentar saudara ya. Kalau misalnya di YouTube hari ini saya lihat 2000 ya hari ini yang sedang ikut dalam doa pagi. Sementara ini waktu ini jam 5 jam setengah 6 pagi 2000 orang. Nanti enggak tahu kalau mendekati jam 6 pagi berapa ribu orang ada dengar ini. Kalau di antara 2000 orang sekian termasuk di Facebook belum terhitung. Ikut doa pagi sekarang. Lalu dari nama-nama yang kelihatan muncul chatting, saya pilih 10 nama. Saya panggil nama itu, misal contoh boleh kan. Saya sebutkan nama, tolong 10 nama ini ya, nanti datang ke Jombang misalnya. Saya ada keperluan, ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Ada pasti bertanya-tanya, dari 2000 orang kok 10 nama disebut nama saya dipilih. Ada tugas apa Pak Pendeta? Tujuannya apa Pak Pendeta panggil dan pilih saya? Pasti dong, kok saya dipanggil ya dari 2000 orang? Pasti ada yang spesial dong. Pasti ada sesuatu, kok nama Anda dipanggil? Harusnya begitu loh. Ketika Tuhan kok bisa pilih kita di antara bangsa-bangsa miliatan orang. Kok Tuhan panggil saya, pilih saya? Kok saya diberkati Tuhan ya?
Kok saya terima mujizat ya? Kok saya dipulihkan? Anda pernah bertanya nggak tujuannya apa ya? Ada tugas apa ya dari Tuhan? Kira-kira begitu saudara. Kalau orang nggak ngerti tugasnya dari Tuhan, orang nggak tahu tujuannya. Nah ini dia bikin boring ya, ini bikin bosen. Cuman jadi Kristen hanya menjadi bendungan berkat, menerima, jadi sasaran, tapi nggak tahu tujuannya apa. Makanya ketika saya merenungkan apa yang saya sampaikan sama saudara, ada satu kalimat, satu kata yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan taruh kalimat dalam hati saya, entry point. Titik masuk, jalan masuk. Tuhan kasih renungan ini, makanya saya mau bagi sama saudara. Tahukah tujuan Tuhan panggil kita untuk apa? Saya akan mulai dari ayat yang kita baca tentang bangsa Israel. Kembali kepada Alkitab. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8 kita ketemukan, atau saya baca sambil saya terangkan ya supaya enak ya. Ayat 6 dikatakan, sebab kata Tuhan, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Terus, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, yang dipilih Israel dari segala bangsa di atas muka bumi. Jelas ya, untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 6 bilang sama kita, dari semua bangsa negara di seluruh dunia, Tuhan katakan, aku pilih kamu di antara semua bangsa untuk menjadi apa? Umat kesayanganku. Dicinta, dipilih sama Tuhan karena Tuhan sayang. Pasti punya tujuan dong. Panggilan itu, pilihan itu. Kita lihat ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, lebih besar, lebih kuat, bukan dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat ini itu sebetulnya apa ya? Menasehati bangsa Israel. Menunjukkan ini loh sebetulnya kamu dipilih, bukan karena kamu banyak, kamu kuat, kamu lebih baik. Ya, kamu dipilih dari segala bangsa, justru kamu kecil. Kamu tidak ada apa-apanya dipilih. Bukan karena hebat. Coba lihat lagi ayat 8. Tetapi dikatakan karena Tuhan mengasihi kamu, di dasarnya kasih Tuhan. Dan memegang sumpahnya kepada Abraham itu. Yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu Abraham. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan seterusnya. Kita ketemu di ayat ini. Tuhan itu pilih bangsa Israel dari semua bangsa-bangsa di muka bumi. Tuhan punya tujuan. Nah, kalau kita lihat tujuannya tadi saudara ya, kalau kita baca di ayat-ayat tadi, Tuhan punya tujuan supaya bangsa ini dipilih jadi berkat, jadi apa? Jadi entry point, titik masuk. Supaya apa? Bangsa-bangsa di dunia ini dapat berkat. Tuhan ingin mengubah dunia ini gitu loh kira-kira. Tuhan ingin selamatkan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan ingin buat sesuatu yang dia punya, dia lepaskan kepada dunia. Nah, Tuhan butuh yang namanya entry point. Tuhan butuh satu bangsa atau seorang yang dipilihnya. Dalam hal ini Israel yang dipilih. Bukan karena besar kuat baik mereka. Nah sayangnya Israel lewat ini diingatkan gitu loh sama Tuhan. Bukan karena kamu besar loh, bukan karena kamu baik, bukan karena kuat aku pilih kamu. Kamu kecil, kamu udah ada apa-apanya, kamu nothing. Tapi Israel tuh lupa diri. Ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan, umat pilihan kesayangannya, bangsa miliknya Tuhan. Sorry, saya pakai pilih kata-kata ndak enak kedengaran dia. Menjadi bangsa yang paling arogan di muka bumi kalau kita tahu. Bangsa Israel merasa saya yang dipilih. Mereka ngerti. Saya bangsa pilihan yang dipilih Allah dari semua umat manusia dari bangsa di dunia ini. Makanya mereka itu memandang rendah bangsa lain. Melihat bangsa lain itu mencibir mereka. Kamu bangsa kafir, saya bangsa pilihan. Itu yang terjadi sampai hari ini. Bukan berarti kalau kita orang Kristen tur Holy Land, wah itu orang sana hormat gimana. Enggak juga. Malah ada banyak yang malah, ada pernah lihat kan, ini cuma ngomong saudara ya. Mereka cuek-cuek saja, bahkan lebih dari cuek. Mungkin saya gak berani ngomong itu ya. Ada pernah lihat di TikTok kan, lagi ngangkat salib Yesus itu kan, jalan salib itu. Ada orang Yahudi lewat, ahli-ahli Taurat lewat yang ada cambangnya ini. Apa yang diperlakukan mereka? Coba lihat di TikTok. Apakah mereka hormat, kasih jalan, malah dihina-hina tuh orang Kristen. Karena bagi mereka pun kita orang Kristen yang percaya pada Yesus, bangsa kafir kamu. Karena pahamnya beda sama mereka.
Padahal tujuan Tuhan pilih mereka aja jadi entry point, titik masuk. Semua nabi yang ada di dunia yang dikatakan agama yang kita tahu, semua nabi itu lahirnya dari bangsa Yahudi kalau Anda tahu. Hanya 1-2 nabi yang dikatakan dipercaya di dunia ini bukan dari Israel. Hampir 99% nabi lahirnya dari Yahudi. Kenapa? Kok bisa begitu pendeta? Memang yang dipilih oleh Allah Bapa di sorga untuk membuat sesuatu atas dunia, merubah dunia, selamatkan dunia. Entry point-nya, titik masuknya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tapi sayang, mereka menjadi arogan atas pilihan Allah. Kenapa? Nggak ngerti tujuannya, panggilan itu. Makanya yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kita berdoa untuk perang yang di Timur Tengah antara bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kita akui itu karena firman Allah katakan terjadi peperangan dengan Hamas, saudara ya, supaya ada perdamaian. Doakan supaya dunia damai. Ya sebetulnya semua bangsa di dunia cuma figuran saja. Bintang tokoh utamanya ya Israel sama bangsa di sekitarnya itu tokoh utama. Kita cuma figuran. Semua orang di dunia, semua bangsa di dunia ini selalu begitu di sana memanas, panas semua dunia. Termasuk Indonesia mulai panas, saudara ya. Doakan perdamaian terjadi. Kenapa sih bisa begitu? Bahkan Amerika berkata damai, nggak mau damai, tetap perang, saudara. Doakan, saudara ya, supaya ya damailah yang terjadi. Dan itulah yang saya mau katakan. Sebetulnya awalnya dasarnya IT ini mereka jadi entry point. Tuhan mau buat sesuatu sama dunia. Titik masuknya, entry point-nya Israel. Tapi saya nggak menemukan. Dan itu bisa terjadi sama kita loh saudara, ya itu bisa terjadi sama kita. Dan banyak kita ngalami seperti itu, diberkati sama Tuhan, tapi nggak tahu tujuannya. Cuman diam di tempat, cuman menerima jadi bendungan berkat. Lama-lama bosan. Kenapa kekristenan orang percaya sama Tuhan, disiplin rohaninya terjaga. Doa pagi iya, tiap minggu ke gereja. Tapi bosan sama kekristenannya. Ya Kristennya nggak bergerak kemana-mana. Cuman diam di tempat. Nggak pernah hidup jadi berkat, nggak pernah jadi entry point, titik masuk orang diberkati, orang diselamatkan, orang terima mujizat. Anda nggak bisa jadi orang apa yang namanya entry point, jadi orang kunci sekitarmu menerima aliran kuasa Tuhan. Anda ingat cerita Petrus tidak? Ketika gagal semalam-malaman bersama teman-temannya, 1 ekor ikan pun gak dapat. Tapi akhirnya Petrus dan kawan-kawannya hari itu mengalami booming mujizat yang hebat. Anda tahu entry point-nya siapa yang dipakai Tuhan? Kunci jalan masuk, pintu masuknya siapa? Petrus. Berbahagialah Anda, bersukacitalah saudara, kalau Anda dan saya jadi orang kunci, menjadi entry point, titik masuk. Orang di sekitar kita terima lawatan, terima sesuatu dari Tuhan, dan entry point-nya itu adalah Anda. Wah itu dahsyat. Orang diselamatkan, entry point-nya Anda. Keluargamu terima Yesus, entry point-nya adalah Anda. Wah, itu dahsyat loh. Jadi orang kunci itu bikin kita sukacita. Makanya mesti ngerti, kok saya dipilih sih, kok saya dipanggil. Tuhan gak sembarangan kasih berkat, dia punya tujuan. Supaya Anda bisa mengubahkan orang di sekitarmu. Dipakai dalam pelayanan. Lewat hidup kita, orang terima sesuatu dari Tuhan. Sorry ya, saya katakan. Kadang-kadang kita itu orang Kristen yang konyol, agamawi. Kadang-kadang saya merasa bagaimana gitu ya. Ya saya jujur saya ngomong kurang suka lah gitulah ngomongnya. Tapi maaf saudara ya. Tapi itu agamawi. Kadang orang berkata begini, saudara, lagi pelayanan ini, lagi khotbah ini, lagi mimpin pujian nih, lagi mimpin komsel nih, berkata gini, saudara jangan lihat saya, lagi sharing, lihat saya, lihat Tuhan. Loh kok aneh ya? Kok bisa sih kelihatannya kata-katanya rohani ya, kelihatannya bagus banget, tapi itu menyesatkan loh kata-kata itu. Kata-kata itu ngaco. Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Itu sebetulnya pelarian. Orang ngomong seperti itu berarti dia hidupnya belum berpadan seperti Injil Kristus. Berarti dia cuman orang Jawa katakan gajah di belangkoni. Ya, bisa ngajar tapi nggak bisa menjalani. Makanya dia berkata kepada banyak orang, jangan lihat saya, lihat Tuhan. Itu kan lari dari tanggung jawab. Kelihatannya rohani kata-kata itu, tapi nyasar kata-kata itu. Jangan ngomong seperti itu.
Orang dunia nggak bisa lihat Tuhan. Allah itu roh kan. Orang dunia bisa lihat Tuhan lewat siapa? Titik masuknya, entry pointnya. Lewat kita. Kitalah yang dipakai Tuhan. Anda dipanggil, dipilih Tuhan itu jadi entry point. Tujuannya apa? Supaya sekitarmu menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan ingin mengubah dunia lewat bangsa Israel. Tapi ya seperti itulah Israel. Merasa arogan. Harusnya kalau kita lihat orang berdosa, kita itu angkat mereka. Jangan malah lihat orang berdosa malah mencibir. Kafir kamu. Kalau kita lihat orang belum mengenal Tuhan, bagaimana caranya mereka mengenal Tuhan? Lewat hidup kita. Jadi justru jangan kita malah alergi lihat orang belum mengenal Tuhan. Itu kan sesuatu yang salah. Kita lagi-lagi mengulangi kesalahan bangsa Israel. Dan memang Alkitab katakan 1 Korintus pasal 10 ayat 11 katakan apa? Apa yang terjadi pada bangsa Israel itu akan terjadi pada gereja Tuhan di akhir zaman. Waspada. Termasuk hal ini jangan terulang sama kita. Lihat orang bangsa belum kenal Tuhan, malah kita alergi. Padahal Tuhan selamatkan panggil pilih kita jadi entry point. Titik masuk. Tuhan ingin buat sesuatu sama sekitar kita. Sama dunia ini. Entry pointnya kita, Anda dan saya. Kisah 1 ayat 8 katakan begini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Supaya apa tujuannya? Kamu jadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Semua orang entry pointnya lewat kita kalau bisa seperti itu kata Tuhan. Makanya Tuhan kasih kuasa, dipanggil, dipilih, dikasih Roh Kudus untuk jadi entry point. Orang sekitar kita lebih jauh lagi, bahkan lebih jauh lagi jadi berkat. Itu tujuan Tuhan panggil kita. Satu contoh lagi. Saya kasih contoh tentang Abraham. Lihat Kejadian 12. Ini nenek moyangnya Israel, Abraham. Saya baca ya ayat 1 sampai 3 dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 1 bicara Tuhan panggil pilih Abraham. Ada tujuannya? Ada. Lihat tujuannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, ini yang disukai banyak orang kan. Menerima berkat Tuhan yang besar. Menerima mujizat usahanya tambah besar. Ini bagian janji dari orang yang dipanggil dipilih Tuhan. Ini yang seringkali kita pahami kan. Ini yang kita senang. Senang telinga kita langsung mekar. Muka kita, wajah kita langsung sumringah. Kayak semangka gitu saudara ya. Wah senang dengar ini. Dan ini memang dijanjikan Tuhan bukan tidak. Tuhan jadikan kita jadi bangsa yang besar. Usahanya tambah besar. Bisnisnya tambah besar. Omsetnya tambah besar. Ini dijanjikan. Apalagi? Dan memberkati engkau, lihat. Serta membuat namamu masyhur otomatis. Orang semakin sukses, ya semakin masyhur, semakin dikenal. Banyak orang kenal wajahnya, dirinya. Terus, dan engkau, nah ini tujuannya. Ini titik masuknya. Dan engkau akan menjadi berkat. Selalu ada tujuan, purpose-nya ada. Terus saya baca, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, keren. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Pembelaan Tuhan sampai dahsyat begini sama kita. Orang kutuk kita, dikutuk sama Tuhan. Orang musuhin kita, musuhnya bukan kita. Tuhan musuhnya, hakimnya, pembelanya Tuhan kita. Hebat loh orang percaya ini. Janjinya dahsyat, kurang apa? Udah kayak gini, makanya ada tujuannya, saya baca ya. Dan olehmu, ini entry point, titik masuk. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saluran kan, ada tujuannya kan. Tuhan itu butuh entry point untuk melawan dunia. Makanya jangan ngomong lagi gini, jangan lihat saya. Ya, lihat Tuhan, itu melarikan diri dari tanggung jawab. Tuhan pakai kita ya untuk jadi berkat. Seperti orang bikin proyek perumahan. Selalu ada namanya pilot project. Ada satu rumah yang bagus dibangun. Orang lihat percontohannya, wih bagus rumahnya. Tadinya cuma lihat-lihat, akhirnya kepincut. Apa yang kepincut itu kan bahasa Jawa ya. Tertarik gitu ya. Akhirnya beli. Tadinya gak mau beli, tertarik akhirnya beli. Saudara, kenapa? Pilot projectnya bagus. Saya kasih tahu, Anda dan saya adalah pilot projectnya Tuhan. Dibikin bagus, diberkati. Untuk apa? Jadi entry point.
Titik masuknya orang dunia lihat kita percaya pada Tuhan, ada jadi berkat. Orang terima mujizat, orang terima berkat, orang terima lawatan, orang diubahkan hidupnya. Kenapa? Lihat kita, kata kita ini adalah agen entry point-nya Tuhan di muka bumi. Sudahkah kita menggenapi firman Allah ini? Atau kita jadi orang Kristen cuma menerima saja, gak bergerak kemana-mana, cuma diem. Ada nyaman dengan itu? Saya mau kasih tahu, cepat lambat kamu pasti bosan. Akan bosan dengan kekristenan. Karena cuma gini-gini aja gitu, cuma menerima. Padahal tujuan Tuhan, Anda dan saya dipakai, dipilih, dipanggil jadi entry point. Titik masuk orang terima lawatan jamahan Tuhan. Saya berharap firman Allah mengingatkan kita. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang bangsa Israel. Tuhan pilih bangsa Israel jelas sebagai entry point. Titik masuk bagi bangsa. Tuhan ingin merubah dunia ini lewat bangsa yang satu ini. Ada banyak ayat contoh, beberapa contoh. Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Perhatikan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jelas ya, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Luar biasa ya, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tujuan Tuhan seperti ini, jadi entry point, jadi terang buat bangsa-bangsa. Dipilihlah Israel untuk membuka mata yang buta supaya melihat Allah Yahweh itu, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dalam rumah penjara dan seterusnya. Baca lagi dengan cepat, Yesaya 49 ayat 6. Saya gak perlu terangkan, jelaskan ayat itu ya. Saya baca ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Ada sendirian jadi hamba Tuhan, gak kemana-mana. Diberkati cuma sendirian, gak kemana-mana. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi tujuannya, aku akan membuat engkau, membuat untuk apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini tujuan Tuhan, jadi entry point, terang bagi bangsa-bangsa yang buta, yang belum percaya Tuhan. Jadi percaya lihat Tuhan, lewat siapa? Lewat entry point-nya umat Allah bangsa Israel. Tapi gagal, pilot project-nya Tuhan, perjanjian lama Israel, gagal total sampai hari ini. Makanya Yesus datang ke dalam dunia, pilih kita. Untuk menjadi pilot project-nya Tuhan, jadi entry point supaya bangsa di dunia sampai ujung bumi percaya pada Tuhan. Salah satunya lewat media sosial seperti ini. Sosial media, YouTube channel dan segala macam. Itu bisa menyelamatkan sampai ujung bumi. Ada banyak orang yang udah lemah, putus asa, bahkan belum kenal Tuhan, diselamatkan, tidak mustahil. Makanya sharing-sharing itu penting. Siapa tahu memang Andalah orang yang dipakai jadi entry point buat keluargamu dan seterusnya. Nah, sekarang dengan cepat, dengan waktu terbatas, mengapa Tuhan membutuhkan entry point, titik masuk untuk buat sesuatu? Jawabannya di sini. Yohanes 4 ayat 24. Sama-sama kita baca dong, Yohanes 4 ayat 24. Bergairahlah dengar firman Allah ini, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa Allah butuh kita? Orang dipilih, dipanggil. Kenapa Tuhan butuh kita jadi entry point, titik masuk orang sekitar kita, dunia, kota kita diselamatkan. Kenapa? Allah itu roh. Allah yang roh adanya itu butuh tubuh kita. Tapi saya juga tambah ya, setan juga roh adanya. Setan tidak akan bisa bikin apa-apa di dunia. Dia butuh tubuh. Makanya jujur saya berkata terbuka, tidak ada yang saya tutupi apa yang saya tahu dari Tuhan. Tubuh kita itu jadi rebutan. Ya, Anda mesti paham ya pagi ini. Tubuh kita jadi rebutan tarik menarik antara Tuhan Allah kita dengan si setan, si jahat, si iblis. Tubuh kita mau dipakai, Anda mau dipakai sama siapa tubuh ini? Untuk menyamankan diri kita, itu pekerjaan setan. Atau Anda mau dipakai sama Tuhan Allah kita, Yesus kita, jadi entry point. Allah untuk selamatkan dunia ini, merubah dunia ini, melepaskan kuasa kerajaan surga mujizatnya. Allah butuh entry point, titik masuk. Titik masuknya adalah tubuh kita, itu Anda.
Setan pun melancarkan dosa, jatuhkan dunia dalam dosa, perlu tubuh kita juga. Kalau Anda gak jaga tubuh ini, jangan sampai dipakai setan. Jaga tubuh juga jaga kesehatan maksud saya. Ketika saya sadar ngerti ayat ini, semakin hati-hati jaga kesehatan. Jaga tubuh ini. Kalau Anda gak pelihara tubuhmu tetap sehat. Karena ketika tubuh kita sakit, tubuh kita tidak dijaga, tubuh kita tidak terpelihara, sakit, maaf ya kata-kata sampai mati. Ya saat itu otoritas kita akan bumi selesai. Nggak punya lagi otoritas atas bumi. Karena tubuh sudah mati. Kapan tubuh kita punya otoritas atas bumi? Ketika tubuh ini masih hidup. Kita punya kuasa. Kita punya pengaruh. Kita bisa jadi entry point-nya. Jadi berkat bagi banyak orang. Ketika tubuh sehat. Karena tubuh kita yang dipakai sama Tuhan. Jadi entry point. Makanya jaga ya tubuhmu sehat. Supaya bisa bersaksi. Supaya engkau bisa buat ini, buat itu. Jadi saluran berkat, bergerak maju untuk kerajaan Allah. Bisa melayani Tuhan, bisa korban berkat yang Anda punya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Itu jadi entry point. Bukan cuma diem saja, tidak bikin apa-apa. Sorry kalau saya katakan, Anda sedang dibubukkan sama setan, dikipas-kipas. Udahlah, diam saja. Yang penting kamu diberkati, diam saja. Lama-lama jenuh, bosan. Saya banyak menjumpai Kristen bosan karena ini. Ini kan alasannya. Nah, saya ingin bacakan beberapa ayat terakhir buat setiap kita. Contoh, Yeskel 22:30 atau saya lewati saja. Coba, ada catat saja ayat ini ya. Yeskel 22 ayat 30. Tuhan tuh pilih seseorang. Atau bolehlah saya baca sajalah saudara ya. Saya baca saja ayat ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok dan seterusnya. Tuhan sebelum memakai ribuan jutaan banyak orang, Tuhan pilih seorang dulu. Seorang itu siapa? Ya Anda lah. Seperti hujan yang deras itu dimulai dengan satu titik. Tidak ada satu titik, tidak ada yang lain. Kan hujan selalu begitu kan. Tes. Enggak langsung rek. Enggak. Tes dulu tandanya. Satu titik dulu, dua titik dulu. Lama-lama rek. Itulah keselamatan dari seorang. Makanya ayat terakhir, saya baca ayat terakhir. Kisah 16 ayat 31. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini janji Tuhan loh. Ini janji Tuhan. Entry point-nya seorang. Seorang itu adalah Anda. Anda jadi entry point-nya Tuhan. Seorang diselamatkan di satu rumah itu, seisi rumahnya akan diselamatkan. Jadi saya pernah bilang sama saudara, corona itu nularnya banget, nular gitu ya. Satu orang kena corona pandemi waktu itu, seisi rumah bisa kena corona. Nular banget. Ternyata kita ketemu di ayat ini, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ternyata keselamatan itu, kalau Anda bisa jadi entry point, itu sangat nular banget pada sekitarnya. Bukan cuma Anda diselamatkan, sampai keluarga kita diselamatkan. Anda mesti yakin akan firman Allah ini. Kalau ada di antara anggota keluargamu belum diselamatkan, belum terima Yesus, berarti Anda yang sedang dipanggil, dipilih oleh Allah. Jadi titik masuk keluargamu terima keselamatan. Engkau entry point-nya Tuhan. Ternyata ada orang kunci. Untuk karyawan saudara, pegawai saudara, teman, famili saudara. Anda orang kunci. Setiap kita yang sudah diselamatkan, kita itu orang kunci. Jaga tubuh ini tetap sehat. Ya, pelihara tubuh tetap sehat. Sebab kita tetap pegang punya otoritas atas bumi. Kalau tubuh ini masih ada. Kalau tubuh kita sudah gak bisa apa-apa, sampai bahkan mati, hilang otoritas itu. Makanya saya berdoa, semua kita sehat tubuhnya. Karena Tuhan mau pakai tubuh ini jadi entry point. Bangsa-bangsa, orang sekitar kita, kota kita diselamatkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai dari keluarga saudara, terima Yesus. Lewat hidupmu titik masuknya. Biarlah Tuhan bekerja. Tuhan boleh melawat setiap kehidupan kita.